Hikayat si miskin. Pada zaman dahulu di negeri antah berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh bintara indera yang sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri di hutan dan memakan batu, kayu, dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terkejut hatinya karena dahulu ia keincar waktu menjadi raja. Ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apa kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu, kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikan kepadamu." Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang buah mangga pun berkata, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuhan mempunyai balas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuhan." Orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberi si miskin buah mangga, makanan, bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu, di dalam hatinya ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan." Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam di taman raja dan berkata, "Biarkan saja aku mati." Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indra Dewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan Baginda Raja pun berkata, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" Si miskin pun menjawab sambil bersujud, "Tuanku, ampunilah hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah. Tuanku, apa kau ingin lakukan dengan buah mangga itu untuk dimakan Tuan? Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini." Kemudian diambilkan buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang bersujud kepada Baginda Raja. Setelah itu si miskin berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis ingin memakan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka ditanam di taman raja untuk istrinya yang sedang mengandung. Selama istrinya si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktunya baik, pada malam hari 14 itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dan penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Marakarma, yang artinya anak di dalam kesulitan. Dan takdir Allah melimpah kepada hambanya. Si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas.
Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita suamiku. Ia pun menjadi kaya dan memberi barang-barang kebutuhan seperti kendi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali dan membeli barang-barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, memimang anaknya dan berseru-seru, "Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangi wajah ayahanda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit dan istana serta menteri." Terkabullah permintaan itu dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri ini bernama Puspasari.